Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab atau Kutaib yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Salim Ar-Ruhaili hafizahullah, yang beliau beri judul Fiqhul Fitan, yang membahas tentang bagaimana langkah-langkah kita kaum muslimin di dalam menghadapi fitnah-fitnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan datangnya kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan keluar kepada kita di berbagai banyak hadisnya, yang tujuannya adalah agar kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satakunu fitan, akan datang fitnah-fitnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Wahai Rasulullah, apa yang mesti aku perbuat jikalau aku menemui hal itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarji'una ila amrikumul awwal. Itu hendaknya kalian kembali kepada urusan agama kalian yang pertama. Yani hendaknya kalian kembali kepada manhaj salaf. Itu manhaj, tata cara beragama yang dilalui, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang diikuti oleh para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in dan juga orang-orang setelah mereka yang istiqamah di atas jalan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk memperhatikan apa yang beliau alaihi salatu wasallam arahkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan kepada kita bahwasanya sepeninggalan beliau alaihi salatu wassalam, yang mewarisi ilmu beliau adalah para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Di mana mereka, para ulama ini, mengambil ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan dari para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan terus menerus sampai pada masa sekarang, mereka mengambilnya dari manhaj, cara beragama yang benar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti arahan para ulama kita, di mana mereka adalah orang-orang yang paling tajam pandangannya terhadap fitnah ini. Dikarenakan merekalah orang-orang yang mengetahui hakikat fitnah itu fitnah, sebagaimana yang telah disebutkan asarnya oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah berkata, innal fitnata idza aqbalat arafaha kullu alimin wa idza adbarat arafaha kullu jahilin. Kata beliau,
Sesungguhnya fitnah, apabila fitnah ini datang, maka yang mengetahui fitnah itu fitnah adalah setiap alim, setiap orang yang alim, setiap ulama. Itu ulama yang mengetahui Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafis salih. Mereka lah yang mengetahui tentang hal ini. Wa idza atbarat arafaha kullu jahilin. Dan apabila fitnah ini telah berlalu, maka barulah orang-orang yang bodoh tahu itu fitnah. Dan kewajiban bagi orang yang bodoh adalah bertanya kepada orang yang berilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala arahkan hal itu di dalam kitabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Yang dimaksud dengan ahlu dzikr adalah ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahuinya. Dan umumnya masyarakat tidak mengetahui yang namanya fitnah. Dan fitnah ini ada sesuatu yang nampak fitnah itu fitnah, dan ada fitnah yang tidak nampak bahwa itu adalah fitnah, yang dia diselimuti oleh syubhat. Dan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui hakikat syubhat. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, antara yang halal dan haram, ada perkara-perkara yang mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat, yang remang-remang hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Ya, kebanyakan manusia bodoh terhadap syubhat. Terutama fitnah-fitnah yang di dalamnya terkandung berbagai macam syubhat yang tidak diketahui oleh umumnya masyarakat. Maka wajib bagi mereka bertanya kepada ahli ilmu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan. Ya. Dan kalau kita kembali kepada sejarah, bahwasanya yang mengetahui fitnah itu adalah fitnah sebelum munculnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali muncul fitnah Khawarij, di mana mereka membawa syubhat. Mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di hadapan kaum muslimin. Mereka bersemangat ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, tahqiranna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian menganggap remeh salat kalian apabila dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian apabila dibandingkan dengan puasa mereka. Para sahabat saja merasa diri mereka remeh di hadapan para Khawarij. Namun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka berada di bawah cahaya sunnah, cahaya ilmu, cahaya bimbingan dari Rasulullah SAW, mereka tidak tertipu. Mereka tidak tertipu dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh kaum Khawarij di hadapan mereka. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍah tidak tertipu. Beliau langsung mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu ucapannya hak, yang dikendaki adalah kebatilan. Dan seluruh para sahabat tidak tertipu dengan Khawarij. Dan ini disaksikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mendatangi orang-orang Haruri, yaitu kelompok yang memiliki manhaj Khawarij, ya, di mana beliau meminta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk bermunadharah dan bermunaqasyah.
berdiskusi, beradu argumentasi untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Maka diberilah izin Ibnu Abbas ya oleh Ali bin Abi Thalib ya dalam waktu antara adzan dan qomat. Waktu yang sebentar. Ya, Ibnu Abbas minta kepada Ali bin Abi Thalib agar jangan melaksanakan salat berjamaah terlebih dahulu. Saya akan datangi mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fadhal, silakan." Maka datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ya menjumpai mereka, dan mereka jumlahnya ketika itu sekitaran 6.000 orangan. Dan Ibnu Abbas sendiri ketika beliau melihat ya keadaan mereka itu sangat takjub. Membuat Ibnu Abbas takjub. Ya, semangatnya mereka di dalam beribadah kepada Allah, semangatnya mereka di dalam membaca kitab Allah. Ya. Sangat takjub, dan takutnya mereka untuk terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Takjub. Akan tapi ada satu mizan, ada satu timbangan yang Ibnu Abbas miliki untuk menepis takjub ini. Apa kata Ibnu Abbas? Wallahi ma ra'aitu fikum ahadan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak melihat satupun ada seorang sahabat Muhammad SAW di tengah-tengah kalian. Menunjukkan bahwasanya manhaj mereka adalah manhaj dhal, manhaj yang sesat. Ya, manhaj yang sesat. Sedangkan Nabi SAW mengatakan tentang firqatun najiyah, tentang al-jamaah apa? Ma ana alaihi yaum wa ashabi. Yaitu kelompok yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Berarti mereka telah menyimpang dari manhaj sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak ada satupun sahabat yang membersamai mereka. Ini mizan, dan kita harus punya mizan ini. Ini mizan yang sangat kuat. Silahkan antum berhujjah dengan Al-Quran, berhujjah dengan sunnah. Akan tapi kita punya mizan selain daripada itu, yaitu manhaj sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sehingga kita tidak tertipu dengan apa? Dengan orasi-orasi mereka, dengan ucapan-ucapan yang indah mereka, yang mereka membawakan Al-Quran, membawakan hadis-hadis Nabi SAW, akan tapi tidak berada di atas manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Abbas katakan, wallahi demi Allah, ma ra'aitu fikum ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak melihat adanya satu orang sahabat pun di tengah-tengah kalian. Kemudian terjadilah munadharah, munaqasyah, adu argumentasi, dan diajukan oleh Ibnu Abbas 3 pertanyaan, dan semuanya salah. Ya, setelah selesai debat dengan mereka, maka bertobatlah sekitaran 4.000-an orang, dan 2.000-nya lagi tidak bertobat. Ya, kemudian setelah itu Ibnu Abbas kembali lagi, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu langsung melaksanakan salat berjamaah. Waktu yang sangat sebentar. Ya. Maka ini. Nah, begitu juga dengan kita. Hendaknya kita membersamai ulama-ulama yang berjalan di atas manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang ucapan mereka senantiasa qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ya, bukan qala fulan wa ala fulan, tidak, akan tapi qala sahabah radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ya, bersamai mereka para ahli ilmu. Dan juga jangan kita tertipu dengan pandainya seseorang di dalam membawakan ayat-ayat Allah dan juga membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW sangat fasih, akan tapi ternyata dia di atas manhaj yang sesat. Dan langkah yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah di dalam kitabnya ini, agar kita bisa terhindar dan selamat dari fitnah, yaitu luzumus sunnah wal hadar minal umuril hadisah,
yaitu hendaknya kita senantiasa berada di atas sunnah. Berada di atas sunnah. Ya. Dan hati-hatilah dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, itu bid'ah. Karena inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan pertama kali. Ya, pada haji wada. Haji akbar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 perkara. Yang pertama, agar mereka bertakwa kepada Allah. Yang kedua, taat kepada pemimpin. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kalian akan melihat persisihan yang begitu banyak dalam urusan agama. Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit ia. Ya, walaupun kita menggigitnya seorang diri dan seluruhnya tidak berada di atas sunnah Rasulullah SAW dan di atas sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka yang sesat, kita yang selamat. Karena pada hakikatnya yang namanya al-jamaah adalah yang sesuai dengan al-haq. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran al-haq. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu seorang diri. Sabar dan jangan tertipu dengan banyaknya para pengikut itu yang mereka berada di atas kesesatan. Sabar. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah dari perkara urusan agama yang diada-adakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang katakan. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan langkah pertama yang harus kita lakukan ketika muncul fitnah adalah luzumus sunnah. Senantiasa melazimi sunnah. Dan Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Hendaknya kalian bersegera beramal sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Rajulun yusbihur rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari ada seseorang yang dia masih beriman, sore harinya dia kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ya. Karena sebabnya adalah dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Maka hendaknya kita luzum sunnah, bersegera beramal. Ya, karena munculnya fitnah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk beramal sunnah. Walaupun kecil. Dan tidak ada yang kecil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar ganjaran pahala yang sangat besar dengan sunnah yang ringan yang kita kerjakan. Dan jangan sampai kita meremehkan satupun sunnah. Jangan. Ya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat ada orang-orang yang meremehkan sunnah, mereka adalah orang-orang yang paling marah. Ya, mereka cemburu dengan hal ini. Mereka ghadbun lillah. Mereka marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Pernah suatu ketika menyampaikan hadis tentang siwak. Maka ada jamaah yang meremehkannya, mengolok-oloknya. Ya. Kayaknya bagus nih kalau siwak ini untuk pembersih dubur. Nyeletuk seperti itu.
Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marah semarah-marahnya dengan orang itu. Marah semarah-marahnya dengan orang itu. Karena apa? Karena beliau ya radhiyallahu ta'ala anhu membandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang tidak ada satupun di antara mereka yang meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu sepele. Marah semarah-marahnya. Kemudian setelah itu malamnya Allah Subhanahu wa taala langsung balas. Ya, Allah Subhanahu wa taala benamkan tangan kanannya masuk ke duburnya. Masuk ke dubur orang itu. Ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan sunnah. Ya, kita hati-hati juga terhadap bid'ah. Ya, kalau misalkan tampak sesuatu yang samar di hadapan kita tentang suatu amalan, maka tanya kepada ahli ilmu. Ya, jangan kita kotak-katik sendiri sedangkan kita tidak memiliki ilmu yang kuat. Kita tanya kepada ahli ilmu tentang masalah ini. Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan, "Wa tariqun najah min sunufil fitan huwa at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ruwiya dzalika an Ali radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an." Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, jalan yang selamat dari bermacam-macam fitnah adalah at-tamassuk bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitab Allah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ruwiya dzalika an Ali radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan yang demikian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, secara marfu disebutkan takunu fitan, akan muncul fitnah-fitnah. Qila mal makhraj ya Rasulullah. Lalu ditanyakan pada beliau, apa jalan keluarnya wahai Rasulullah? Qala kitabullah. Jalan keluarnya adalah kitabullah, fihi naba'un ma qablakum wa khabarun ma ba'dakum. Pada kitabullah ini ada pemberitahuan orang-orang sebelum kalian dan juga ada kabar tentang orang-orang setelah kalian. Wa faslun ma bainakum, dan juga pembeda apa yang ada di antara kalian. Ya, maksudnya pembeda sini tafriq, yang membedakan antara mukmin dengan kafir. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, kullu anwa'il fitan la sabila ila takhullus minha wan najah min syarriha illa bittafaqquh fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati manhaji salafil ummati minas sahabati radhiyallahu anhum ajma'in wa man salaka sabilahum min a'immatil islam wa du'atil huda. Kata beliau, setiap macam-macam fitnah tidak ada jalan ya untuk bisa lepas darinya dan selamat dari keburukannya kecuali dengan mempelajari kitab Allah dan juga mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui manhaj salaful ummah. Mengetahui manhaj salaful ummah minas sahabah, dari para sahabat. Ya. Wa man salaka sabilahum, dan juga jalannya atau manhajnya orang-orang yang meniti jalan mereka, para sahabat. Min a'immatil Islam, dari para imam Islam, wa du'atil huda, dan para dai. Ya, dan para dai. Jadi langkah yang pertama ketika fitnah itu muncul, yaitu kita melazimi sunnah. Ya, kita ikuti, kita pelajari kitab Allah, kita pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mencari tahu apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian kita meniti jalan orang-orang yang meniti jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian langkah yang kedua, bismillah. Min fiqhil fitan alla yunazi'ul muslimun nususa bima yurid. Di antara fikih di dalam memahami fitnah, yaitu hendaknya seorang muslim tidak menolak nas-nas
ya dengan apa yang dia inginkan. Wa yaj'alu ma yuridu ala wafaqin nusus. Dan dia menjadikan apa yang dia inginkan ya sesuai dengan nas. Ya, jadi apabila nas itu datang kepada kita dan apa yang terdapat di dalam nas yang berupa hukum-hukum itu jelas, maka kewajiban kita adalah tunduk terhadap nas. Tidak boleh kita tolak nas, baik itu dari Alkitab atau dari As-Sunnah. Tidak boleh. Ya. Kewajiban kita adalah tunduk. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, pada hakikatnya mereka belum beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus keputusan terhadap perkara yang mereka persisihkan, kemudian mereka tidak berat hati terhadap keputusan yang engkau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan kewajiban bagi seorang muslim tawadhu terhadap nas Al-Quran atau nas hadis, dan juga ijma', wajib. Tidak boleh dia menolak nas. Ya, tidak boleh dia takwil nas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Tidak boleh dia bersikap sebagaimana orang-orang Yahudi Ahlul Kitab yang Allah katakan tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya. Kalian beriman kepada sebagian isi kitab dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Tidak. Seorang muslim adalah orang yang beriman kepada seluruh isi kitab, seluruh isi Al-Quran, ya, sebagaimana yang akan dibawakan ayatnya oleh Syekh. Kata beliau, afatu katsiri minan nas 'indal fitan annahum la yuslimuna lin nusus. Ya. Kebanyakan dari orang ketika terjadinya fitnah, yaitu mereka tidak tunduk terhadap nas. Wala yuriduna muradatuhum lin nusus. Wala yarudduna muradatuhum lin nusus, dan mereka tidak mengembalikan ya apa yang mereka inginkan itu kepada nas. Bal yarudduna an-nususa ila muradatihim, bahkan mereka mengembalikan nas itu kepada apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi mereka tidak mengembalikan apa yang mereka inginkan itu kepada nas. Mereka tidak timbang pendapat mereka itu terhadap nas. Bahkan yang harus dilakukan, yang dia lakukan adalah dia menginginkan agar nas itu mengikuti kemauan dia. Apa yang sesuai dengan kemauannya dia terima. Apa yang ternyata tidak sesuai dengan kemauannya, imma dia ingkari, imma dia takwil. Sebagaimana ahlul bidah dahulu. Ya. Ahli bid'ah mereka membawa nas itu kepada apa yang mereka inginkan, dan mereka tidak tunduk terhadap apa yang diinginkan oleh nas Al-Quran. Ya, bagaimana sikap mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ketika Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dengan penjelasan yang sangat jelas dan memiliki hukum yang sangat jelas, namun ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu di dalam Al-Quran bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Maka yang harus mereka lakukan, kalau itu Al-Quran mereka takwil, mereka tahrif. Ya, mereka takwil, mereka tahrif, atau mereka ta'til. Mereka tolak.
Adapun yang sesuai dengan mereka, barulah mereka mengatakan apa adanya. Berbeda dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka senantiasa tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, baik itu tentang dirinya atau yang lainnya. Ya. Dan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala mengatakan, "Minallahi risalah wa 'ala ar-rasulil balagu wa 'alaina taslimu." Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, kerisalahan itu datangnya dari Allah. Sedangkan tugas Rasul adalah menyampaikan, dan kewajiban kita apa? Tunduk. Kewajiban kita tunduk. Ya. Fa idza jaa ma yukhalifu hawahum qalu hadza minal mustabihat fatarakuh. Dan apabila datang nas yang menyelisihi hawa nafsu mereka, mereka mengatakan ini adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Lalu mereka meninggalkannya. Au awwaluhu, atau mereka mentakwilkannya. Waqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan juga mukminah perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, akan ada bagi mereka pilihan dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah katakan dia sesat. Kewajiban kita taslim. Kewajiban kita tunduk. Ya. Dapat dipahami atau tidak dapat dipahami. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pada kita agar kita memikirkan ayat-ayat Allah, tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fillah. Ya. Tafakkaru, pikirkanlah tentang ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat syar'iyyah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat-ayat syar'iyyah? Ya, kata Rasulullah SAW, pikirkan tentang ayat-ayat Allah. Wala tafakkaru fillah, dan janganlah kalian pikirkan tentang Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat, karena Allah katakan fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala fa'al. Allah menggunakan bentuk balaghah, mubalaghah, fa'al. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang betul-betul melakukan apa yang dia kehendaki. Innama qauluna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun, kata Allah. Sesungguhnya ucapan kami apabila kami menginginkan sesuatu, kami hanyalah mengucapkan kun fayakun. Kun fayakun, selesai sudah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat, sedangkan kalianlah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Jangan pikirkan Allah. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir, para sahabat tidak ada yang merasa susah. Dada mereka tidak sempit sebagaimana ahlul bidah. Ya, mereka tidak bingung. Karena mereka tahu mereka punya Allah alladzi fa'alul lima yurid.
Mereka memiliki Allah Rabbul Alamin, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, berbeda dengan ahlul bidah yang dipermainkan syaitan. Sehingga apabila nas-nas tersebut bertentangan dengan hawa nafsu mereka akan tolak atau mereka mentakwilnya. Ahli bid'ah yang dahulu dengan ahli bid'ah yang sekarang tidak ada bedanya. Apakah itu terkait dengan sifat-sifat Allah ataukah terkait dengan yang lain? Ketika didatangkan nas, dalil, langsung disanggah. Ulama fulan punya pendapat demikian, ulama alan punya pendapat demikian, syekh fulan berpendapat demikian, imam fulan berpendapat demikian. Padahal ini nas yang didatangkan pada dia. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kullama qultu hadithun Nabi sallallahu ya, kullama qultu hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalifu qawli mimma yasih fa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, setiap apa yang aku ucapkan sedangkan datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi apa yang aku ucapkan sedangkan hadis itu sahih, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama dan janganlah kalian bertaklid kepadaku. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau imam besar. Namun beliau sadar diri bahwasanya beliau bukan Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi. Beliau adalah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i yang masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Yang beliau sadar diri bahwasanya beliau tidak maksum. Yang maksum hanyalah Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi, Rasul kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan inilah hasil dari didikan gurunya Imam Malik ibn Anas rahimallahu ta'ala, yang mengatakan kullun yuqbal wa yurad illa sahib hadal qabr. Semuanya bisa diterima dan ditolak kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah didikan yang benar. Maka setiap dai, setiap ustadz, setiap kiai, setiap habib harus mengajarkan ini. Tidak boleh mengajarkan murid-muridnya untuk taklid kepada dia. Arahkan murid-muridnya kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada manhaj salafus saleh. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan murid-muridnya. Sebagaimana Imam Malik mengajarkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana Imam Syafi'i mengajarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana Imam Ahmad mengajarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu, dan seterusnya dari para a'immah. Ya, mereka semua berada di atas jalan al-haq. Jadi kalau misalkan sudah datang nas pada kita dan itu jelas, maka wajib bagi kita untuk tinggalkan kekeliruan yang kita berada di atas jalan, di atas itu. Tidak boleh kita tetap di situ. Karena Allah katakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia tidak tunduk terhadap keputusan Allah, ketetapan Allah dan Rasulnya, kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia sungguh sesat dengan sesatan yang nyata. Dan kita adalah makhluk yang mukhayyar, diberikan pilihan. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau hendaknya dia beriman, barang siapa yang mau hendaknya dia kufur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Silakan. Allah yang katakan siapa saja yang dia menyelisihi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Taib ya, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita berazan terlebih dahulu. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, "Fayahtaju al-'abdu an yanfiya anhu syai'an." Seorang hamba dia butuh untuk menafikan dua perkara. Yang pertama al-ara'ul fasidah, cara pandang yang rusak. Wal ahwa'ul fasidah, dan hawa nafsu yang merusak. Faya'lam anna al-hikmata wal 'adla fi maqtadahu 'ilmuhu wa hikmatuhu. Sehingga dia mengetahui bahwasanya hikmah dan juga keadilan adalah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dan juga yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. La fi maqtadahu 'ilmul 'abd wa hikmatuhu. Ya, bukan pada keputusan ilmu hamba dan juga hikmahnya. Wa yakunu hawahu taba'an lima amarallahu bih, sehingga hawa nafsunya dia betul-betul mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Fala yakunu lahu ma'a amrillahi wa hukmihi hawa yukhalifu dzalik, sehingga dia tidak memiliki hawa nafsu yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga tidak menyelisihi hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah dia menafikan yang pertama cara pandang yang rusak. Ya, cara pandang yang rusak. Dan juga yang kedua hawa nafsu yang rusak. Sehingga apabila dia telah menghilangkan hal ini, maka dia mengetahui bahwasanya kewajiban dia adalah mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki ilmu, yang dia mengetahui segala sesuatu apa yang maslahat untuk hamba dan apa yang mudarat untuk hamba, sehingga pengetahuan tersebut tidak menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Ya, dan tidak ada jalan bagi kita kecuali dengan menundukkan kedua perkara ini. Kita arahkan cara pandang kita sebagaimana cara pandang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita arahkan hawa nafsu kita sebagaimana hawa nafsu yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, man minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, maka hendaknya dia mengambil suri tauladan dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya, wa aqwamaha hadiyan, yang paling lurus hidayahnya, wa ahsana halan, yang paling baik keadaannya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka kita ikuti cara pandangnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita ikuti hawa nafsunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga kita bisa berjalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan langkah-langkah yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam.